Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Ekonomi kelas 11 SMA Mutiara 17 Agustus. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai kompetensi dasar serta indikator pencapaian pembelajaran, di bab pertama kita bertemu dengan materi pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Sebelum lebih jauh kita membahas tentang pendapatan nasional, adapun beberapa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian pendapatan nasional atau saya singkat sebagai PN. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat perhitungan PN. Yang ketiga, menjelaskan cara atau urutan perhitungan PN. Yang keempat, mendeskripsikan konsep PDB, PNB, PNN, PI, disposable income atau pendapatan disposable, dan PDRB. Yang kelima, mempresentasikan hasil perhitungan dalam konsep pendapatan nasional. Jadi, di bab pendapatan nasional nanti kita akan bertemu sedikit banyak tentang perhitungan. Tapi perhitungan di sini mendasar ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Serta ada beberapa istilah yang perlu anak-anak ketahui. Ya, apa itu PDB, apa itu PNB, apa itu PI, DI, dan sebagainya. Oke, ada 5 tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi. Oke, siap ya? Yang pertama kita akan bahas pengertian dari pendapatan nasional. Anak-anak, apakah ada yang sudah tahu apa itu pendapatan nasional? Mungkin beberapa sudah tahu ya, pendapatan. Pendapatan itu adalah sebuah penerimaan, betul. Kalau kalian sehari-hari mendapatkan pendapatan atau penerimaan dari orang tua kalian, itu adalah sebuah pendapat untuk kalian. Nah, sekarang di sini adalah pendapatan nasional. Nasional itu untuk siapa? Oke, pendapatan nasional pengertiannya adalah merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya itu dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi semua paham lah ya, pendapatan itu adalah sebuah penerimaan. Kalau masih ada yang ingat, rumah tangga keluarga yang dimaksud di sini itu adalah bukan rumah tangga yang terdiri dari ibu, bapak, adik atau kakak kalian. Tapi kalau dalam perekonomian, rumah tangga keluarga itu terdiri dari rumah tangga yang terdiri dari produsen, konsumen, pemerintah, luar negeri, dan sebagainya. Ya, Ibu pernah sampaikan ini di kelas 10. Mungkin ada beberapa yang masih ingat. Oke, jadi paham ya bahwa pendapatan nasional itu adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh seluruh warga masyarakat dalam kurun waktu tertentu, biasanya itu adalah dalam waktu 1 tahun. Oke, itu pengertiannya. Nah, di sini ada sedikit tulisan yang Ibu garis bawahi. Garis miring ya, pakai tinta merah. Artinya ini harus paham betul bahwa pendapatan nasional ini merupakan alat yang digunakan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Mengapa demikian? Karena pendapatan nasional ini disajikan dalam data yang numerik. Ya, dilihat dari datanya, jika pendapatan nasional setiap tahunnya naik, maka di suatu negara tersebut dapat dipastikan perekonomiannya tumbuh. Bagaimana kalau misalkan tahun ini naik, kemudian tahun depan turun, atau fluktuatif, naik turun? Itu belum dikatakan bahwa suatu negara itu tumbuh. Oke, jadi dilihat ya, tumbuhnya suatu negara itu dilihat dari pendapatan nasionalnya. Ya, jadi pendapatan nasional harus naik. Oke, next ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Di sini saya tuliskan 9 poin. Ya, yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara karena dilihat dari tadi angkanya ya, pendapatan nasional terus menaik. Kemudian mengevaluasi kinerja, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor,
sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, sebagai indikator kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang terakhir adalah sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Itu bisa dibaca ya, ada 9 manfaat perhitungan pendapatan nasional. Setelah pengertian dan manfaatnya, kemudian kita menuju ke metode perhitungan. Metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3, ya. Yang pertama itu adalah metode produksi. Apa itu metode produksi? Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, ini ada metode pendapatan atau penerimaan. Itu sama, ya. Dan yang ketiga, kalau ada pendapatan maka ada metode pengeluaran. Ya, jadi ada 3 ya metode perhitungannya. Produksi, pendapatan atau penerimaan, dan yang terakhir adalah metode pengeluaran. Kita pertama ke metode produksi atau pendekatan produksi. Apa itu pendekatan produksi? Ini adalah merupakan kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maksudnya gimana ya? Oke, nanti kita lihat ya. Oke, jadi dengan pendekatan ini, pendapatan nasional itu dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambahnya atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode. Nah, maksudnya nilai tambah di sini itu adalah selisih antara nilai produksi dengan nilai biaya antara nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong. Oke, seperti apa rumusnya? Rumusnya itu adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 kali Q3 dan seterusnya. Keterangannya Y ini dilambangkan dengan pendapatan nasional. Jadi lambang dari pendapatan nasional itu adalah Y ya. Kemudian P itu apa? Ya, price. Kalau P1 berarti price pertama atau harga yang pertama. Kemudian yang Q1 itu dilambangkan dengan quantity. Ingat, quantity dengan quality itu berbeda. Quantity itu adalah jumlah atau kuantitas barang. Kalau Q1 berarti jumlah barang yang pertama. Dan seterusnya ya. Oke, itu rumus pendekatan produksi. Setelah pendekatan produksi, kita ke pendekatan penerimaan atau pendapatan. Pendekatan penerimaan atau pendapatan ini adalah diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dari berbagai faktor produksi. Ya. Anak-anak masih ingat ada berapa faktor produksi? Kelas 10 Ibu pernah sampaikan. Ada 4, betul. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Oke, itu faktor produksi. Nah, sekarang Ibu tanya, balasannya apa? Itu yang berpasang-pasangan, yang nggak boleh saling tertukar satu sama lainnya. SDM balasannya adalah gaji atau upah. SDA sewa. Modal rent atau bunga. Skill apa? Profit atau laba. Nah, apa kaitannya dengan pendekatan pendapatan atau penerimaan? Nah, itu semua dijumlahkan. Tapi yang dijumlahkannya itu bukan faktor produksinya, tapi adalah balasannya. Kita lihat rumusnya ya. Y sama dengan RWIP, semuanya kecil ya. Rent dilambangkan dengan rent, R dilambangkan dengan rent atau sewa, W dilambangkan dengan wage atau gaji, I kecil dilambangkan dengan interest atau bunga, P kecil dilambangkan dengan profit atau laba. Nah, jadi ada kaitannya ya, belajar di kelas 10 kemudian di kelas 11 sekarang diulang lagi.
Ini adalah rumus dari pendekatan penerimaan. Y sama dengan RWIP. Betul sekali. Oke, nanti kita ada contoh soalnya ya. Sekarang ke pendekatan pengeluaran. Kalau tadi pendekatan penerimaan itu adalah menjumlahkan seluruh faktor produksi, pendekatan pengeluaran ini adalah menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor. Contohnya, ya, rumusnya maksud saya. Rumusnya itu adalah Y sama dengan, ini kapital semua, CIG X min M. C dilambangkan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, consumption. I besar dilambangkan dengan investment atau investasi. G dilambangkan dengan government atau pengeluaran pemerintah. X dilambangkan dengan ekspor dan M dilambangkan dengan impor. Mudah ya rumusnya? Ya, jadi kalau pendekatan pengeluaran CIG X min M. Oke, kalau penerimaan tadi RWIP. Kalau pengeluaran CIG X min M. Itu 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Sekarang setelah metodenya, kita ke komponennya. Komponennya lumayan banyak ya. Komponen pendapatan nasional itu ada 6. Apa saja kah? Ada GDP atau PDB, ada GNP atau PNB. Ini gross national product, bukan GDP ya, tapi GNP. Kemudian ada net national product atau NNP, atau bahasa Indonesianya itu adalah produk nasional neto atau PNN. Kemudian ada net national income NNI, ada personal income dan disposable income. Kita bahas satu persatu nih ya. Gross domestic product atau produk domestik bruto. Oke, kalian bisa baca di sini ya. GDP itu adalah hasil produksi barang atau jasa di suatu negara, baik warga negara domestik maupun warga negara asing di negara tersebut. Oke, itu ada rumusnya. PDB sama dengan nilai barang atau jasa WNI dan WNA di Indonesia. Kemudian GNP atau produk nasional bruto, ini merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan warga suatu negara baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Oke, ini jangan dihafal ya, tapi kalian harus memahami. Apa sih perbedaannya GDP dengan GNP? Oke, kalau GDP dilihat domestik. Domestik itu kan berarti dalam ya, dalam negeri. Nah, berarti artinya GDP di sini adalah seluruh hasil produksi barang atau jasa di suatu negara yang dihasilkan oleh yang berada di dalam negeri itu, baik itu warga negara asing yang ada di dalam negeri ataupun ya warga negara itu sendiri di dalam suatu negara. Jadi saya contohkan adalah warga negara Indonesia, misalkan ya, negara Indonesia. Berarti GDP-nya itu adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh WNA yang ada di Indonesia ataupun orang Indonesia yang berada di Indonesia itu sendiri. Jadi ruang lingkupnya adalah negaranya, ya, negara Indonesianya itu. Jadi seluruh orang yang ada di negara Indonesia itu masuk ke GDP. Kalau GNP ini nasional. Nasional berarti nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, ya, artinya orang Indonesia yang berada di negara Indonesia ataupun WNI yang berada di luar negeri. Jadi nasional itu dilihat dari pure orang Indonesianya. Kalau GDP tadi dilihat dari pure negara Indonesia. Paham ya maksudnya? Ya, sebagai contoh, kalau suatu negara itu GNP-nya lebih besar dibandingkan nilai GDP-nya, pasti negara tersebut adalah negara maju. Contohnya adalah negara Singapura. Negara Singapura itu GNP-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan GDP. Tapi kalau Indonesia belum sampai ke sana. Ya.
Oke, jadi paham ya, kalau GDP dilihat dari pure negara itu. Jadi semua orang yang ada di negara Indonesia itu yang bisa menghasilkan produksi barang atau jasa masuk ke GDP. Tapi kalau misalkan GNP itu adalah pure WNI-nya. WNI yang ada dimanapun, ya, yang mampu menghasilkan barang atau jasa, dia masuk ke GNP. Oke, rumusnya bisa dilihat. Kemudian ada NNP atau Net National Product, produk nasional neto, produk nasional neto. Neto itu bersih ya, berarti ini merupakan hasil perhitungan produk nasional bruto setelah dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi barang-barang modal. Jadi rumusnya itu adalah NNP, kelanjutannya dari yang GNP tadi. GNP dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Jadi komponen-komponen ini, komponen pendapatan nasional itu saling berkaitan, ya. Setelah NNP ada NNI, Net National Income. Ini rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung atau PTL. Ya, jadi setelah NNP kemudian NNI. Setelah NNI ada Personal Income atau PI. Ini adalah bagian pendapatan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai balas jasa atas keterlibatan mereka dalam proses produksi. Nah, untuk personal income ini adalah pendapatan perseorangan yang dirumuskan dengan NNI. Hanya ada satu yang ditambah, yaitu transfer payment ya. NNI tambah transfer payment, semuanya itu dikurangi. Jadi dikurangi, ada namanya laba ditahan, ada namanya iuran jaminan sosial. Ini bukan namanya iuran jaminan sosial ya, kadang dalam soal itu adalah iuran asuransi ya, kemudian segala macam iuran yang bersifat mengurangi pendapatannya dia, itu berarti dikurangi. Hanya ada satu, yaitu transfer payment yang dikurangi ya, itu personal income. Kemudian setelah personal income yang terakhir ada disposable income atau DI. Rumusnya adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. Nah, maksud contoh dari pajak langsung di sini itu adalah pajak penghasilan. Oke, jadi harus berurutan ya. Ada 6 komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP, yang kedua ada GNP, yang ketiga ada NNP, yang keempat ada NNI, yang kelima ada PI, dan yang terakhir ada DI. Semoga paham semuanya ya. Oke, setelah komponen ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah merupakan pendapatan rata-rata yang diterima setiap penduduk di suatu negara. Ya, jadi rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu negara. Rumusnya adalah IPC atau income per kapita sama dengan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan nasional di sini bisa GNP atau GDP, bisa dalam soal. Jadi GNP atau GDP dibagi dengan jumlah penduduknya berapa. Oke, mudah ya. Oke, example. Saya contohkan di sini ada beberapa soal, yaitu tentang yang pertama adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada beberapa yang diketahui, ada upah dan gaji, pengeluaran pemerintah, sewa tanah, konsumsi, investasi, ekspor dan impor. Soalnya diminta tentukan nilai pendapatan nasionalnya dengan metode pengeluaran. Rumus dari metode pengeluaran itu adalah tadi yang kapital semua, CIG X min M. C itu tadi adalah konsumsi masyarakat. Ada konsumsi di sini adalah 18 juta, kita masukkan 18 juta ditambah I-nya investasi ditambah 4.500.000, kemudian G-nya pengeluaran pemerintah government ditambah dengan 14 juta, kemudian ditambah kurung buka ekspornya 12.500.000 dikurangi dulu dengan impornya. Impornya adalah 7.250.000. Nah, kita jumlahkan semuanya, ketemu hasilnya adalah 41.750.000 rupiah. Mudah ya. Jadi kuncinya adalah kalian harus memahami apa nama lain dari C, I, G, X ataupun M ya untuk metode perhitungan pendapatan nasional. Kalau itu sudah paham, maka mudah menghitungnya.
Hitungnya pelan-pelan ya. Kemudian contoh yang kedua tentang komponen pendapatan nasional. Oke, di sini diminta adalah dari beberapa yang diketahui ya, diminta untuk menghitung GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Kita lihat GNP, rumusnya adalah tadi GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. GDP itu sama dengan PDB ya, berarti kita masukkan 130.100,6 ditambah produk neto LN, produk neto luar negeri ditambah dengan ini 4.955,7, hasilnya adalah sekian. Kemudian setelah GNP kita mencari NNP. Nah, hasil dari GNP tadi, GNP dikurangi penyusutan, ketemulah hasil sekian. Kemudian selain NNP, NNI sampai DI. Nah, ini kayaknya mungkin masih pada bingung ya tentang komponen pendapatan nasional. Nanti kita akan Ibu akan jelaskan via Zoom ya. Jadi siapapun yang ingin bertanya atau masih bingung boleh ditanyakan ya. Ini boleh dilihat dulu. Kemudian nah ini masih ada contoh komponen pendapatan nasional ya. Nanti akan Ibu buat pembahasan khusus ya tentang komponen pendapatan nasional, tentang perhitungannya. Boleh dilihat-lihat. Yang contoh keempat ini adalah masih tentang komponen pendapatan nasional. Nah, ini sederhana. Diketahui GNP Indonesia atas dasar harga berlaku itu adalah 500 triliun, sedangkan depresiasi atau penyusutan sebesar 100 triliun dan pajak tidak langsung dikurangi subsidi sebesar 150 triliun. Hitunglah besarnya NNI. Kamu harus ingat tadi apa rumus NNI. NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Berarti otomatis apakah di sini NNP-nya sudah diketahui? Belum. Kita harus mencari NNP-nya dulu. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan. Di sini GNP-nya adalah 500. Berarti 500 dikurangi penyusutannya adalah 100 sama dengan 400 triliun. Barulah kita bisa cari NNI-nya. NNI sama dengan NNP dikurangi PTL. Berarti 400 dikurangi pajak tidak langsungnya adalah 150. Hasilnya adalah 250 triliun. Jadi begitu ya, saling keterkaitan. Jadi harus hafal yang 6 komponen tadi dan harus berurutan. Contoh soal yang terakhir itu adalah tentang pendapatan per kapita. Rumus dari pendapatan per kapita tadi adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Di sini ada soal negara pada tahun T memiliki produk nasional bruto atau PDB atau nama lainnya tadi adalah GDP sebesar 2 miliar dan jumlah penduduk saat itu sebanyak 10 juta jiwa. Berapakah besarnya pendapatan per kapita negara pada tahun T tersebut? Oke, kita masukkan saja langsung rumusnya. Pendapatan per kapita sama dengan PDB, karena di sini PDB ya, produk nasional. Oh, salah nih, harusnya PNB ya. PNB dibagi jumlah penduduk. Berarti 2 miliar dibagi 10 juta. Hasilnya adalah 200. Udah ya? Itu adalah pembahasan tentang pendapatan nasional. Kalau masih bingung, Ibu saya masih bingung perhitungannya bagaimana, saya pusing. Oke, nanti Ibu akan buka sesi pertanyaan via Zoom. Ini materinya boleh kalian lihat-lihat dulu ya. Silakan catat apa yang mau ditanyakan. Jadi nanti ketika ada sesi Zoom, pembelajaran via Zoom, kalian bisa menanyakan kepada Ibu ya. Mungkin untuk materi pendapatan nasionalnya Ibu cukupkan dulu sampai sini. Silakan dipelajari kembali, dibuka bukunya atau melihat sumber dari yang kalian miliki tentang pendapatan nasional. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan via Zoom di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.